Jika PKS sudah tunduk pada penguasa dan oligarki KIM+, maka masuklah skenario licik Jokowi, Prabowo, dan kawan-kawannya untuk bermain curang demi menguasai Jakarta. Skenario pertama adalah KIM+ menghadirkan calon boneka melawan calon gubernur yang sebenarnya, Ridwan Kamil. Potensi munculnya calon independen versi penguasa sangat memungkinkan meskipun waktunya sangat terdesak. Skenario ini persis sama dengan pemilihan wali kota Solo tahun 2020, di mana seorang calon independen bernama Bagio Wahyono jadi calon boneka melawan Gibran. Alhasil, Gibran menang telak 86,5% dan calon boneka ini hanya memperoleh suara 13,5% suara. Skenario kedua adalah menghadirkan kota kosong melawan jagoan KIM+ nantinya. Skenario ini sangat memalukan sebenarnya karena ini adalah cara-cara yang pengecut dan orang yang miskin gagasan. Dengan bersatunya PKS ke KIM+, juga dengan Nasdem dan PKB, maka PDIP jelas tidak bisa mengajukan calon lewat jalur apapun. PDIP bahkan hanya bisa sebagai penonton saja, dan Ahok sekaligus tidak bisa menjadi calon gubernur lagi. Tapi, skenario kota kosong juga pernah gagal dan kalah dalam sejarah pilkada di Indonesia, tepatnya di kota Makassar. Saat itu, KPU Kota Makassar mencoret petahana Dani Pomanto sebagai calon wali kota Makassar dan melanggengkan Munafri Arifuddin bersama Andi Rahmatika sebagai calon tunggal. Hasilnya, pasangan Munafri Rahma digebuk rakyat Makassar dengan memenangkan kota kosong 53% suara. Kedua skenario ini sebenarnya bentuk ketakutan penguasa terhadap tingginya elektabilitas Anies dan Ahok, padahal secara power mereka berdua ini sangat lemah. Ini sekaligus menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia makin ambruk karena hanya didesain sesuai dengan selera penguasa dengan proses yang seolah-olah terlihat sedang baik-baik saja. Tetapi kepercayaan rakyat yang tinggi kepada Anies dan Ahok dan tingkat melek politik warga Jakarta yang tinggi membuat KIM+ harus waspada. Ini bisa jadi bumerang, senjata yang paling mematikan sekaligus memalukan dalam sejarah pemilu nantinya. Bagaimana bisa penguasa kalah telak melawan kota kosong? Ini artinya rakyat tidak menginginkan Ridwan Kamil, partai KIM+, Jokowi, Prabowo, Gibran, dan Kaisang tentunya. Dan kita tahulah arah muaranya kemana. Jelas melanjutkan dinasti politik dan kekuasaan pada 2029 nantinya.